Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita akan melaksanakan ibadah sektor meskipun di rumah kita masing-masing karena COVID-19 belum berakhir dari dunia ini. Untuk menjaga supaya kita tidak terpapar oleh virus COVID-19, menjaga kesehatan kita terutama kita yang sudah lansia dan anak-anak. Maka gereja kita belum melaksanakan ibadah sektor sebagaimana biasa. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita dengan serius mengikuti ibadah sektor ini, khususnya firman Tuhan yang kami sampaikan. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami selalu bersyukur berterima kasih kepadamu di tengah-tengah perjalanan hidup kami, meski terkadang kami harus melewati berbagai rintangan dan tantangan. Namun kami yakin sepenuhnya bahwa kuasa Tuhan yang mengatasi segalanya. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kami di dalam ibadah sektor ini. Berkati firman-Mu, berikan wibawa surgawi kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu itu kepada jemaat, supaya firman itu berkuasa membimbing menuntun perjalanan warga jemaat-Mu menuju hari depan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Khotbah untuk kita pada ibadah sektor malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 12. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, judulnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang setelah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ibu apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kota Kana, tempat pelaksanaan pesta perkawinan inilah yang pertama sekali Yesus membuat tanda mujizat yang menandakan bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa, tetapi ialah Allah yang menjadi manusia. Tetapi dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Jika kita baca Yohanes 1 dan seterusnya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mujizat yang pertama dilakukan Yesus adalah air menjadi anggur. Peristiwa itu terjadi saat ada yang membuat pesta pernikahan di kota Kana. Dan Yesus pun diundang untuk menghadiri pesta tersebut. Tradisi di Timur Tengah, termasuk di Yahudi, pesta pernikahan itu dilakukan berlangsung berhari-hari hingga 1 minggu. Dan jika sajian dan makanan dan minuman yang dibuat tidak memenuhi selera orang banyak, maka pemilik pesta itu akan terhina dan dipermalukan oleh orang banyak, meskipun itu tetangga sendiri. Hal ini mirip dengan pesta orang Batak yang suka meributkan bila makanan atau minuman tidak dapat memenuhi selera undangan. Pada tradisi pesta pernikahan ini biasanya minuman yang disediakan adalah anggur. Karena itu sering terjadi ada orang mabuk saat ada pesta pernikahan. Barulah orang banyak merasa puas dan tuan yang berpesta itu pun tidak dipermalukan, tetapi ia akan dipuji. Jadi kehadiran Yesus di pesta pernikahan yang di kota Kana ini mengandung arti yang dalam yang kita temukan pada nas ini. Saudara-saudara sekalian, mirip dengan budaya orang Batak, maka tradisi orang-orang Timur Tengah pun bila ada yang mengadakan pesta, maka segala sesuatu akan disediakan oleh yang membuat pesta. Hidangan, makanan, dan minuman disediakan bagi undangan. Di Yahudi, air mencuci kaki disediakan sebelum masuk ke dalam rumah. Harus disediakan oleh tuan rumah. Salah satu dari tradisi itulah yang disediakan atau diceritakan pada nas khotbah kita hari ini, yakni pesta pernikahan di Kana, daerah Galilea. Setelah pesta berlangsung beberapa hari, maka tuan rumah terancam hendak malu sebab mereka kehabisan anggur. Maria ibu Yesus pun tahu bahaya yang sedang mengancam tuan rumah. Lalu ia pergi menemui Yesus dengan berkata, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus berkata kepada Maria, mengapa engkau datang kepadaku, ibu? Mengapa kepada Yesus Maria melapor bahwa mereka kehabisan anggur? Mengapa bukan ketua Perhobas dilaporkan atau ketua rumah saja dilaporkan? Sikap Maria inilah yang menarik perhatian pada nas ini. Siapakah gerangan Tuhan Yesus itu sehingga Maria melaporkan kepada Yesus bahwa Tuhan pesta kekurangan anggur? Tetapi perkataan Maria kepada para pelayan pesta menunjukkan suatu gambaran bahwa Yesus itu sanggup menolong Tuhan pesta itu supaya tidak jadi malu. Maka Maria berkata, apa yang dia katakan, lakukanlah. Jawaban Yesus mengatakan bahwa belum tiba waktuku, ibu. Artinya adalah bukan karena Maria maka Yesus mau menolong Tuhan yang berpesta itu. Memang kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk menolong dan menyelamatkan orang terancam bahaya karena dosa. Menolong orang terancam bahaya karena dosa dan menolong orang yang tersesat dan diancam kehinaan dan penghinaan. Namun demikian, Yesus mau menghormati ibunya. Lalu ia memerintahkan kepada para pelayan untuk mengisi 6 tempayan yang ada di situ sampai penuh. Dan kemudian memerintahkan mereka memberikan air itu kepada tamu Tuhan yang berpesta. Ketika air itu dicicipi, lihatlah, air itu telah berubah menjadi anggur. Bahkan anggur dengan kualitas tertinggi, kualitas terbaik. Akhirnya, semua undangan memuji Tuhan pesta karena ia sanggup memberi anggur yang terbaik meskipun pesta sudah lebih 3 hari lamanya. Bagi para pelayan, sebenarnya merasa aneh atas perintah Yesus. Mengapa Yesus memerintahkan untuk memberi air itu kepada undangan untuk diminum? Namun mereka tidak berkomentar dan mereka tidak memberontak. Ternyata air yang mereka tuang ke tempat itu telah berubah menjadi anggur yang baik dan membuat orang menjadi senang dan bergembira. Hal ini juga menjadi suatu indikator tentang ketaatan kita melaksanakan firman Tuhan akan mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri juga bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Khotbah ini saya angkat tema, undanglah Yesus di pestamu. Naskah kita ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari yang melaksanakan urusan kemanusiaan, juga urusan tradisi dan budaya di dunia ini. Aneka ragam perlu kita urusi, seperti misalnya soal pernikahan putra-putri kita, mengundang di dalam setiap persaudaraan pergaulan kita ketika ada pesta, juga dalam persiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu pertanyaan yang penting kita jawab, penting kita renungkan, yaitu bagaimanakah kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Seandainya Yesus tidak diundang orang berpesta itu, sulit kita bayangkan betapa malunya dan betapa terhinanya Tuhan yang berpesta itu. Mereka akan dihina dan dicibirkan. Tetapi sikap Maria yang peka atas bahaya yang mengancam keluarga berpesta itu berbeda jauh dengan sikap kita yang datang menghadiri pesta. Kebanyakan tidak peduli kepada pesta itu. Bahkan ada yang tega membawa nasi kotak pulang ke rumahnya, sementara ada yang belum makan di pesta itu. Karena itu undanglah Yesus kita berpesta supaya berkatnya melengkapi suka kita. Budaya yang harus kita lestarikan ialah mari kita saling peka terhadap saudara-saudara kita. Mari kita beretikat untuk menolong, jangan beretikat untuk mempermalukan. Karena karakter hidup orang percaya kepada Yesus ialah suka saling mengasihi, menolong, dan membuat orang lain bersuka cita. Ada satu filosofi yang mengajarkan, jika Anda ingin berbahagia, usahakanlah untuk membahagiakan orang lain. Yesus juga mengajarkan seperti itu. Apa yang saudara kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga seperti itu kepada mereka. Karena itu, mari kita saling peka, saling peduli. Apalagi jika ada yang mengancam kehidupan ini, mari kita bersama-sama untuk melawannya dengan kekuatan kebersamaan, terutama dalam doa kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara sekalian, setiap gerak kehidupan kita, setiap langkah kita, undanglah Yesus bersama-sama dengan kita, sehingga kita berjalan menuju hari esok bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka kita berharap sukacita dan kebahagiaan akan Tuhan karuniakan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling peduli, untuk membudayakan saling menolong, saling peduli kepada sesama kami. Karena itulah perilaku yang Tuhan kehendaki. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk membudayakan saling peduli terhadap sesama kami. Terutama ketika ada sesuatu pekerjaan yang membutuhkan kebersamaan. Agar kegotong royongan dan kebersamaan itu menjadi salah satu ciri khas bagi kami sebagai pertanda bahwa kami adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Berkatilah hidup kami senantiasa Tuhan, supaya dengan berkat-Mu, nama-Mu semakin kami muliakan di tengah dunia ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.